Pemanfaatan teknologi informasi memiliki manfaat yang luar biasa besar, terutama bagi perusahaan. Dengan menggunakan teknologi informasi, perusahaan dapat menyediakan, mengelola, dan melaporkan keuangan dengan mudah, cepat, dan akurat. Selain itu, sistem informasi bagi manajemen memiliki manfaat untuk membantu terutama saat proses pengambilan keputusan. Demikian halnya sistem informasi akuntansi, membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan secara baik dan tepat. Sebelum kita bahas topik tentang sistem informasi akuntansi, kita simak dulu video yang berikut ini. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang apapun karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha atau bisnis. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi itu? Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Lalu, seperti apakah fungsi dari sistem informasi akuntansi ini? Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Melalui penerapan sistem informasi akuntansi, diharapkan data yang disajikan tepat waktu dan akurat, validasi dan terotorisasi dengan baik, serta sesuai dengan prosedur keuangan dan akuntansi yang baku atau yang berlaku sebelumnya. Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang sistem informasi akuntansi, kita menghadirkan dosen Sistem Informasi Universitas Putra Batam, yakni Ibu Mesri Silalahi dan Bapak Sasa Ani Arnomo. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Apa kabarnya nih? Sehat ya Bu ya? Sehat. Pak, sehat? Sehat. Iya. Kalau boleh tahu apa sih Bu? Dan Bapak aktivitasnya sehari-hari mungkin selain mengajar ada aktivitas yang lain? Kalau saya selain mengajar ya aktivitasnya ibu rumah tangga aja. Rumah tangga. Kalau Bapak? Saya selain mengajar, saya juga lagi studi juga. Jadi selain datang ke kampus, saya juga lagi belajar kuliah juga lagi, mengambil dokter. Oke, iya. Kalau boleh tahu Bapak mengajar mata kuliah apa saja Pak? Kalau saya mata kuliahnya pemrograman Java, kemudian ada Visual Basic, dia yang biasa di lab biasanya. Khusus untuk itu ya Pak ya? Iya. Gimana Bu suka dukanya selama mengajar Bu? Menghadapi mahasiswa itu karena ini ya banyak karakter di situ, tingkat kesulitannya di situ dia. Kalau sukanya Bu? Kalau sukanya ketemu dengan mahasiswa yang memang benar-benar bisa belajar dengan baik, di situ enaknya di situ. Oke, iya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Nah, Bu, saya mau nanya nih Bu, seperti apa sih sistem informasi akuntansi itu sendiri Bu? Oke baik ya, sistem informasi akuntansi itu sendiri sesuai dengan namanya ya, sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi yang digunakan untuk tujuan akuntansi. Nah kalau zaman sekarang ini, sistem informasi ini udah ibaratkan jadi sebuah komponen dalam perusahaan. Komponen dalam bentuk sistem informasi yang digunakan untuk mengelola segala aktivitas keuangan perusahaan yang menghasilkan nanti laporan berupa informasi finansial perusahaan, sehingga akan membantu berbagai pemangku keputusan
membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Kalau gitu apa sih tujuan dari sistem informasi akuntansi itu, Bu? Tujuannya sesuai dengan yang sudah saya sebutkan tadi, namanya sistem informasi akuntansi. Ya, jadi akuntansi ini kalau kita lihat dari segi sudut pandang akuntansi ya, akuntansi sendiri kegiatannya adalah mencatat transaksi akuntansi melalui bukti transaksi. Kemudian nanti di langkah selanjutnya diposting ke buku besar. Setelah dari buku besar dilanjutkan lagi ke neraca saldo. Dari neraca saldo akan keluar hasilnya berupa laporan keuangan. Dari laporan keuangan, jika ada berbagai transaksi atau pencatatan-pencatatan yang salah, akan dilakukan ayat penyesuaian. Dari penyesuaian ini kembali lagi ada lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian terakhir ayat jurnal penutup. Nah, ini sebenarnya siklus akuntansi secara manual. Kalau dikerjakan secara manual ini prosesnya sangat panjang ya, panjang sekali. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, maka mempersingkat kegiatan akuntansi. Bisa memangkas berbagai kegiatan. Jadi tugas dari sistem informasi akuntansi itu dilihat dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, mencatat transaksi akuntansi. Tanpa melalui tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi, setelah dicatat langsung bisa memberikan informasi keuangan berupa laporan keuangan. Jadi intinya tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah mencatat, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan. Seperti itu. Yang lebih berkualitas. Yang lebih berkualitas, yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Siapa saja tuh, Bu? Pihak internal maupun eksternal itu siapa saja kira-kira? Kalau pengguna dari informasi sendiri, pihak internalnya bagian-bagian manajemen. Semua pihak-pihak di lingkungan perusahaan itu sendiri adalah yang menggunakan informasi tersebut. Nah, kalau di pihak eksternal banyak sekali ya, contohnya pemerintah melalui pelaporan pajak. Kemudian ada pihak supplier, ada pihak-pihak lainnya yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Seperti itu. Termasuk badan pengawas modal juga? Iya, termasuk badan pengawas modal. Oke, baik. Nah, saya mau ke Bapak Sasa nih. Tadi Ibu ini sudah menyinggung tentang komponen-komponen yang ada di sistem informasi akuntansi. Nah, kalau boleh tahu apa saja itu sih Pak? Komponen-komponen tersebut bisa dijelaskan Pak? Iya, kalau komponen untuk mensupport sistem informasi akuntansi ini ada beberapa yang harus dipunya ya. Pertama, harus ada data dulu yang diolah. Kalau datanya nggak ada, mau apa yang mau diolah gitu ya, yang masukkan di sistem kan. Kemudian datanya sudah ada, kemudian kita membutuhkan infrastruktur ya. Infrastrukturnya seperti komputernya, kemudian jaringan, internet kalau ada ya kan. Kemudian softwarenya sendiri. Sistem informasi akuntansi kan ada banyak ya. Nah, softwarenya itu yang nanti akan dipakai oleh bagian admin usernya. Nah, selain itu kita membutuhkan user sendiri untuk input datanya. Nah, itu komponen-komponen itu yang harus ada untuk membedakan antara sistem informasi akuntansi satu dengan yang lainnya. Itu biasanya berbedanya di prosedur ya. Itu yang membedakan setiap masing-masing kasus ya. Kalau gitu, seperti apa kriteria sistem informasi akuntansi ini yang berkualitas? Bisa kita dari mana kita bisa lihatnya gitu? Untuk yang berkualitas ya. Kalau lihat sistem informasi yang berkualitas, ya, sistem informasi akuntansi yang berkualitas itu informasinya sesuai yang dibutuhkan oleh manajemen. Jadi kalau dia informasinya itu lengkap, kemudian akurat, sesuai, itu berarti berkualitas. Ya, seperti itulah kalau kita lihat. Kalau gitu Pak, apa sih manfaat sistem informasi akuntansi ini bagi organisasi atau sebuah perusahaan? Ya, kalau manfaatnya, manfaat terpentingnya ada dua. Yang pertama itu adalah efektif, ya. Efektif dari segi prosesnya. Kemudian yang kedua pasti dia lebih efisien, baik dari biaya, cost-nya ataupun efisiensi dari waktu kalau kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Berarti sistem informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan untuk semua organisasi dan perusahaan apa? Bisa jadi gitu. Tapi kadang ada beberapa perusahaan
yang tidak bisa menerapkan sistem informasi akuntansi kalau dia cuma transaksinya sedikit. Ataupun perusahaan yang kecil, jadi kadang dia banyak yang nggak pakai juga. Tapi kalau ingin perusahaannya itu maju, harus pakai sistem informasi akuntansi. Oh begitu. Iya. Oke. Nah, saya mau ke Ibu Ministri lagi. Bu, kalau bicara tentang akuntansi, tidak terlepas dari akuntan ya Bu ya. Nah, saya mau tanya, apa sih peran seorang akuntan itu dalam sistem informasi akuntansi ini? Oke Pak ya, saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Sasa ya, komponen tadi. Salah satu komponennya adalah sumber daya manusianya ya. Oke. Di sistem informasi akuntansi ini adalah ada sumber daya manusia yang harus menggunakan, kan gitu ya. Jadi kalau manusianya ini, accountingnya, si pengguna dari SIA ini tidak memahami bagaimana sistem ini, maka bagaimana sistem ini nanti bisa bekerja dengan baik. Kemudian seorang accounting, si pengguna dari SIA ini sendiri, dia harus memahami juga akuntansi, supaya dia bisa menganalisis berbagai transaksi yang di-input. Sehingga nanti tidak salah pengalokasian, tidak salah dalam menginput transaksi, sehingga informasi yang dihasilkan benar-benar akurat. Jadi sangat berperan penting seorang akuntan itu dalam SIA, supaya informasi yang dihasilkan benar-benar akurat. Saya mau ke Pak Sasa nih. Pak, sejak kapan sistem informasi akuntansi ini diberlakukan? Sejak kapan ya? Iya. Waduh, sejak kapannya? Sejak saya belum lahir mungkin sudah. Berarti sudah lama gitu. Ya, yang jelas sistem informasi akuntansi itu kan berhubungan dengan akuntansi ya. Nah, akuntansi itu kan pertama kali komputer itu diciptakan itu kan fungsinya untuk menghitung. Nah, sebenarnya menghitung itu dia fungsinya untuk membantu untuk perusahaan. Jadi kalau kita lihat pertama kali ya, sejak pertama kali ada komputer ada itulah. Itu sistem informasi akuntansi sudah harus mulai dimasukkan atau diimplementasikan. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang atau sampai masa depan. Oke, kira-kira ada nggak sih Pak dampak negatif dari SIA ini sendiri? Dampak negatifnya pasti ada sih ya. Kalau dari segi dampak negatifnya mungkin dari cost biayanya, dari implementasi sistemnya. Tapi kalau kita lihat dari benefitnya mungkin lebih besar lah daripada dampak negatifnya. Kalau gitu, Bu, apakah dengan penerapan SIA ini, sistem informasi akuntansi ini, itu bisa memangkas SDM karena kan sudah lebih jadi teknologi yang bekerja di situ? Gimana? Oke Pak ya, tadi kan sudah saya jelasin, siklus akuntansi sendiri panjang sekali kalau secara manual ya. Iya. Dengan adanya sistem, hanya satu aja. Yang tadinya kalau secara manual ada yang bekerja di bagian jurnal, ada yang bagian buku besar, sampai laporan dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan besar, nih ya, khususnya perusahaan menengah ke atas, transaksinya misalnya satu hari dia udah 1000-an. Untuk mencatat di jurnal ini aja pasti butuh waktu yang sangat lama kan? Artinya untuk melakukan seluruh siklus akuntansi kalau secara manual itu nggak cukup satu orang, mungkin lebih dari 3 orang. Dengan adanya sistem hanya satu input keluar laporan. Jadi memang benar-benar sangat memangkas biaya, sangat memangkas karyawan juga. Berarti termasuk sebuah ancaman gitu juga bagi SDM? Sebenarnya Enggak ya? Enggak juga. Enggak. Bukan Tapi ancaman. dia membantu dia. Membantu. Oke, iya, lebih meringankan Meringankan, pekerjaannya iya. gitu. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini, tetap di Project Talk.